Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Alifah Hasana dengan NIM 2310116052 di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari mata kuliah Keuangan Publik Syariah dengan dosen pengampu Pak Dedi Irwansyah. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Keuangan Publik Syariah saya. Untuk soal pertama, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Jadi ada beberapa cara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada peran lembaga keuangan mikro syariah, yaitu lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang tidak terlayani bank konvensional, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Yang kedua, ada diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu sektor seperti sumber daya alam, dengan mengembangkan sektor-sektor baru seperti teknologi, pariwisata, dan energi terbarukan. Diversifikasi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Yang ketiga, ada inovasi dan teknologi hijau, yaitu menerapkan inovasi ramah lingkungan dan teknologi hijau untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat, ada investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, yaitu membangun infrastruktur yang mendukung transportasi massal, pengelolaan air yang efisien, dan teknologi informasi dapat menciptakan iklim bisnis kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Lalu ada pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat. Lalu ada yang terakhir, ada dukungan terhadap UMKM, yaitu memperkuat UMKM melalui pembiayaan mikro, pelatihan, dan pendampingan dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk soal kedua, yaitu jelaskan bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam beserta prinsip-prinsipnya. Jadi, bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam yaitu yang pertama ada 2 ribah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk menutup biaya produksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Ini bersifat temporer atau sementara dan hanya dikenakan ketika Baitul Mal tidak mencukupi dana. Yang kedua ada koroj, yaitu pajak atas tanah yang dikelola penduduk pada masa Umar bin Khattab. Ini merupakan pajak hasil pertanian atau tanaman. Yang ketiga ada jizyah, yaitu pajak yang dikenakan pada non-muslim sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan oleh negara Islam. Dan yang keempat ada zakat, yaitu kewajiban keagamaan yang harus dibayar setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Fungsinya untuk mendistribusikan kekayaan. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan pajak dalam Islam, yang pertama ada keadilan atau adalah, yaitu pajak harus dipungut secara adil di mana setiap individu membayar sesuai kemampuan dan mereka yang memiliki kekayaan di atas nisab yang wajib membayarnya. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Wajib pajak berhak mengetahui bagaimana dana pajak digunakan untuk kepentingan umum. Yang ketiga ada kesetaraan, artinya semua orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama harus dikenakan pajak dalam jumlah sama. Dan yang terakhir ada tujuan sosial, yaitu pajak harus digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk soal yang ketiga, yaitu sebutkan jenis apa saja yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya. Yaitu yang pertama ada Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan harta publik seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah untuk kepentingan sosial. Baitul Mal bertanggung jawab atas pembagian sumber daya kepada kelompok yang membutuhkan
contohnya fakir miskin, serta membiayai infrastruktur publik dan layanan sosial lainnya. Yang kedua ada lembaga zakat. Lembaga zakat berperan mengumpulkan zakat dari umat Islam yang wajib membayar dan memberikannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan. Yang ketiga ada lembaga wakaf. Lembaga wakaf berperan mengelola aset atau dana yang diwakafkan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, dan lain-lain. Selain itu, memastikan manfaat wakaf berlanjut dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada lembaga amil. Berperan mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara efektif. Dan yang terakhir ada bank syariah pemerintah. Berperan menyediakan layanan perbankan yang sesuai syariah dan berperan mendukung perekonomian nasional melalui pembiayaan yang mendorong sektor produktif tanpa melanggar prinsip syariah. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana menurut Anda pengembangan OPZ di era Gen Z? Deskripsikan berdasarkan ilmu yang Anda dapatkan selama masa pembelajaran. Jadi, perkembangan OPZ di era Gen Z memiliki potensi yang besar jika diwujudkan ke dalam beberapa aspek, yaitu digitalisasi dan aksesibilitas. Gen Z sangat akrab dengan teknologi digital, maka dari itu, pengembangan OPZ berbasis aplikasi sangatlah penting, seperti aplikasi mobile, platform zakat online, dan media sosial dapat digunakan untuk mempermudah proses pembayaran zakat. Yang kedua, Gen Z cenderung mengutamakan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan. Oleh karena itu, OPZ harus mengembangkan sistem pelaporan yang jelas dan transparan, publikasi laporan keuangan yang rinci, serta pengembangan distribusi zakat melalui media sosial dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi muzaki. Yang ketiga, kampanye sosial melalui media sosial. OPZ dapat menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mengedukasi pentingnya zakat melalui konten kreatif seperti video pendek, infografis, dan kisah inspiratif. Selain itu, berkolaborasi dengan influencer dan komunitas berbasis kepedulian sosial seperti forum diskusi atau kegiatan sosial yang didukung OPZ. Selain itu, mengajak Gen Z berpartisipasi dalam program yang berdampak nyata seperti pelatihan, keterampilan, dan bantuan modal dari zakat. Untuk soal nomor 5, yaitu sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Jadi, yang pertama ada prinsip larangan riba. LMKS tidak membolehkan riba dan bunga di setiap transaksi. Keuntungannya diperoleh dari mekanisme murabahah atau jual beli margin keuntungan, ada mudharabah atau bagi hasil, dan musyarakah atau kerjasama modal. Yang kedua ada akad syariah. Setiap transaksi dalam LKMS didasarkan akad yang sesuai syariah. Akad yang sering digunakan yaitu ada akad ijarah atau akad sewa, ada wakalah atau akad perwakilan, dan kafalah atau akad perjaminan. Berprinsip keadilan dan transparansi. Yang ketiga ada pembagian keuntungan dan resiko. Dalam LKMS terdapat prinsip berbagi keuntungan dan resiko antar lembaga dan nasabah. Pada akad mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko ditanggung bersama sesuai porsi modal atau kontribusi masing-masing pihak. Dan yang terakhir ada investasi sektor halal. LKMS hanya menginvestasikan dana pada sektor halal seperti usaha yang tidak melibatkan perjudian, alkohol, dan lain-lain. Untuk soal ke-6 ada bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah. Jadi, yang pertama pengelolaan zakat dan sedekah.
Di bank syariah berkewajiban mengelola zakat, infak, dan sedekah. Mereka menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan dana sosial ini kepada yang berhak berkontribusi pada redistribusi kekayaan. Yang kedua, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah harus memiliki DPS yang mengawasi semua aktivitas agar sesuai prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana publik. Yang ketiga, ada instrumentasi keuangan syariah. Penggunaan sukuk dan instrumen berbasis aset nyata menggantikan praktik riba, memastikan semua transaksi sesuai hukum Islam. Dan yang terakhir, ada fokus pada kesejahteraan sosial. Di bank syariah berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan investasi produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.